Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Risma Pusparapti. I am from the 1 semester Math Study Program STKIP Syekh Mansur. Hari ini kita akan belajar tentang noun. Noun itu adalah kata benda. Nah, apa sih yang dimaksud dengan noun itu? A noun is a word that refer to a thing, a person, an animal, a place, a quality, an idea, or an action. Jadi, yang dimaksud dengan kata benda itu adalah sebuah kata yang mengacu kepada benda, orang, hewan, tempat, kualitas, ide, atau tindakan. Nah, itu yang dinamakan dengan kata benda. Mari kita jelaskan. Kata benda adalah sebuah kata yang mengacu kepada orang atau person. Nah, yang dimaksud dengan a person itu adalah, misalnya, ketika menemukan sebuah kata dalam bahasa Inggris, nama orang seperti Michael, John, Anto, dan sebagainya, maka kata Michael, John, Anto itu termasuk ke dalam noun. Atau misalnya menjumpai kata lion, cat, cow, itu juga kata benda. Cuman kata bendanya yang mengacu kepada hewan. Atau yang mengacu ke dalam a place seperti Indonesia, Jakarta, Australia. Nah, itu juga kata benda atau noun. A quality seperti brightness, confident, welfare, itu juga termasuk kata benda. An idea seperti justice, cleanliness, kindness itu juga sama. Atau an action, yaitu ada run, play, cut. Nah, kenapa ini ada run, play, and cut? Ini maksudnya tindakannya berlarian, permainan, pemotongan, jadi kata bendanya seperti itu. Yang terakhir ada things, yaitu book, house, car. Kata dari Michael, John, and Anto, kemudian lion, cat, cow, Indonesia, Jakarta, Australia, brightness, confident, welfare, justice, cleanliness, kindness, run, play, cut. Ini adalah kata benda. Jadi kalau menemukan salah satu contoh seperti ini yang mengacu kepada person, animal, place, quality, idea, action, or thing. Jadi itu adalah kata benda. Noun juga terbagi ke dalam beberapa bagian. Yang pertama yaitu ada common noun, yang kedua ada proper noun, yang ketiga ada collective noun, yang keempat ada concrete noun, dan yang terakhir ada abstract noun. Oke, baik, kita bahas yang pertama, yaitu common noun. Apa sih yang dimaksud dengan common noun itu? A common noun is a noun that refer to people or thing in general. Jadi, yang dimaksud dengan common noun adalah sebuah kata benda yang mengacu kepada orang atau benda-benda secara umum. Artinya disebutkan secara spesifik. Misalnya, boy, laki-laki, city, kota, birth, kelahiran. Nah, dalam kata itu ada kata boy. Boy itu berarti termasuk kata noun. Yang kedua yaitu ada proper noun. Apa sih yang dimaksud dengan proper noun itu? A proper noun is a name that identifies a particular person, place, or thing. Jadi, yang dimaksud dengan proper noun adalah sebuah kata benda yang menamakan mengidentifikasikan orang secara khusus. Tempat atau benda berbeda dengan common noun. Common noun itu tidak disebutkan secara khusus, sedangkan proper noun secara khusus. Misalnya, ketika orang disebutkan namanya Stephen, itu proper noun, atau Afrika, itu juga proper noun. Kemudian London, negaranya, atau things Mandai. Mandai itu sudah ke hari ya. Lanjut, yang ketiga yaitu collective noun. Apa sih yang dimaksud dengan collective noun itu? A collective noun refer to group of people or thing. Kalau collective noun itu mengacu ke dalam kelompok orang atau benda, misalnya audience, yaitu hadirin, family, keluarga, tim, yaitu tim. Nah, ini secara umum. Kita lanjut yang keempat, yaitu a concrete noun. Apa sih yang dimaksud dengan concrete noun itu? A concrete noun is a noun which refer to people and to things that exist physically and can be seen, touched, smelled, heard, or tasted.
Jadi yang dimaksud dengan concrete noun yaitu adalah sebuah kata benda yang mengacu kepada orang ataupun benda yang bisa dilihat atau diraba, bisa didengarkan atau rasakan seperti dog. Dog itu adalah anjing, tapi anjing itu kan bisa dilihat, bahkan bisa dipegang juga. Yang contoh kedua yaitu ada coffee. Coffee kan bisa diminum dan bisa dirasakan. Yang terakhir adalah abstract noun. Apa sih yang dimaksud dengan abstract noun itu? An abstract noun is a noun which refer to ideas, qualities, and conditions, things that cannot be seen or touched, and things which have no physical reality. Jadi, kalau abstrak itu tidak bisa dilihat dan tidak bisa dirasakan. Misalnya truth, yaitu kebenaran, happiness, kebahagiaan, time, waktu, humor, dan itu abstrak noun tidak bisa dilihat atau dibentuk. Selanjutnya, kita membahas tentang noun phrase, yaitu phrase, kata benda. Yuk kita kupas satu-satu, apa saja sih yang termasuk noun phrase itu. Kita bahas mulai dari yang pertama ada pengertian noun phrase, yang kedua ada bagaimana pembentukan noun phrase, yang ketiga ada urutan noun phrase, dan yang keempat ada fungsi noun phrase. Langsung saja kita masuk ke dalam pengertian noun phrase. Di dalam bahasa Inggris ada yang namanya frase, atau di dalam bahasa Indonesia frase. Apa sih itu frase? Yaitu rangkaian kata yang memiliki makna akan tetapi tidak ada subjek dan verb di dalamnya. Untuk itu, frase bukanlah kalimat dia, hanya rangkaian kata. Kalau kalimat jelas ya ada subjek dan verb, sudah bisa dikatakan sebuah kalimat. Nah, selanjutnya kita bahas tentang noun phrase. Apa sih noun phrase itu? Yaitu sekelompok kata yang bekerja sama untuk membuat kata benda lebih spesifik atau jelas, seperti menggambarkan seseorang, tempat, benda, hewan, gagasan, dan lain-lain. Dengan noun menjadi heartnya atau intinya dan ada modifier atau kata penjelasnya. Dengan kata lain, heart atau noun di sini yaitu sesuatu yang dijelaskan dan modifier itu sesuatu yang menjelaskan. Menjelaskan apa? Ya si nounnya atau kata bendanya. Kita lihat contohnya, ada kata car atau mobil yang merupakan noun. Kalau cuma kata car, kita tidak tahu mobil apa yang dimaksud di sini karena jenis mobil itu banyak, yang utamanya yaitu ada warna dan tipenya. Tapi kalau ditambah kata seperti ini, the yellow sport car, yaitu mobil sport yang berwarna kuning. Nah, ini lebih spesifik. Selanjutnya, kita akan membahas pembentukan noun phrase. Noun phrase berbentuk dari determiner plus noun, quantifier plus noun, adjective plus noun. Yuk kita bahas satu-satu mulai dari determiner plus noun. Apa sih determiner itu? Determiner itu kata penentu, yaitu kata-kata kecil yang letaknya sebelum noun. Fungsi kata ini untuk memberikan informasi lebih spesifik terhadap noun. Nah, mana saja yang termasuk determiner? Untuk determiner ada artikel. Yang pertama kan artikel. Artikel itu ada a, an, dan the. Lalu ada demonstratif. Demonstratif itu ada this, that, this, and those, yaitu mendemonstrasikan sesuatu dengan cara menunjukkannya. Jadi parameternya jarak ya. Lalu ada posesif. Posesif adalah kategori determiner yang digunakan untuk menyatakan kepemilikan atau possession terhadap noun. Posesif terdiri dari my, your, his, her, or, their, and its. Kita lihat contoh dari masing-masing mereka. Untuk artikel, contoh kalimatnya yaitu she is a doctor. Dia adalah seorang dokter. Lanjut, ada demonstratif. Contoh dari demonstratif kalimatnya yaitu those houses are very expensive, yaitu rumah-rumah itu sangat mahal. Lalu ada possessive, yaitu kata yang digunakan untuk menyatakan kepemilikan seperti our class is very big, yaitu kelas kamu sangat besar. Selanjutnya, kita bahas ke pembentukan noun phrase. Yang kedua yaitu quantifier plus noun. Seperti namanya, quantifier berasal dari kata quanti yang berarti kuantitas atau jumlah. Untuk quantifier, contoh katanya seperti a lot of, money, every, some, each of, dan lain-lain. Untuk contoh kalimatnya, I have many dollars. Saya punya banyak uang dolar.
Lanjut, kita ke pembahasan noun phrase yang ketiga, yaitu adjective plus noun, seperti small, big, full, red, dan lain-lain. Contoh kalimatnya, she has a beautiful house, yaitu ia memiliki rumah yang indah. Lanjut, kita masuk ke urutan noun phrase. Yang pertama ada determiner plus adjective plus noun as modifier plus noun. Yang kedua ada determiner plus adjective plus noun. Yang ketiga ada quantifier plus determiner plus noun. Yang keempat ada quantifier plus determiner plus adjective plus noun. Yang kelima ada quantifier plus adjective plus noun modifier plus noun. Kita bahas satu-satu ya, mulai dari yang pertama ada determiner plus adjective plus noun as modifier of plus noun. Kalau tadi kita bahas yang basicnya, kalau sekarang kita bahas noun phrase dari gabungan. Jadi kalau digabung determiner plus adjective plus noun as modifier plus noun akan membentuk noun phrase. Kita lihat contohnya ya. Yang pertama ada my favorite superhero film won Oscar, yaitu film superhero favorit. Film superhero favorit saya memenangkan Oscar. Lanjut kita ke urutan noun phrase selanjutnya. Ada determiner plus adjective plus noun. Ada kalimat the cat girl is walking alone. Gadis imut itu berjalan sendirian. Untuk selanjutnya ada kombinasi dari quantifier plus determiner plus noun. Contoh kalimatnya yaitu all those children are waiting food, yaitu semua anak itu sedang menunggu makanan. Lanjut, ada quantifier plus determiner plus adjective plus noun. Contoh kalimatnya yaitu edge of the expensive glass is heavy. Setiap gelas yang mahal itu berat. Selanjutnya, quantifier plus adjective plus noun modifier plus noun. Contohnya yaitu some delicious soup dish has already to be served. Beberapa hidangan sup yang lezat siap disajikan. Baiklah, itu tadi urutan-urutan noun phrase. Sekarang kita lanjut ke fungsi noun phrase. Yang pertama ada berfungsi sebagai subjek, yang kedua ada berfungsi sebagai objek, dan yang ketiga ada berfungsi sebagai komplement. Kita langsung saja ke fungsi noun phrase subjek. Kalimatnya, the teacher called me Sultan. Guru memanggil aku Sultan. Lanjut ke fungsi yang kedua, yaitu berfungsi sebagai objek. Contohnya yaitu Tony give his son a bike, yaitu Tony memberi putranya sebuah sepeda. Lanjut ke fungsi yang ketiga yaitu komplement. Jadi ada dua komplement di sini, ada subjek komplement dan ada objek komplement. Untuk contoh subjek komplement ada Mr. Tirta is alright. Bapak Tirta adalah seorang penulis. Untuk contoh objek komplement yaitu the class members elected Arya their leader. Anggota kelas memilih Arya sebagai pemimpin mereka. Oke, cukup sekian pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan kata-kata mohon dimengerti karena saya masih tahap belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. We are not alone. We're going home. No pain will last forever. Let's look at the stars high in the sky. Believe that there's no limit. We are not alone. We're going home. No pain will last forever. Let's look at the stars high in the sky. Believe that there's no limit. We